ngumpul ya Mai, naik motor. Mama sama Demai. Adalah. Oh, Mas. Loh, mambetenan lo iki. Mas ora adus ya? Sembarangan, kita kan di TPSD. Udah pasti bau toh. Ora, Mas, ambune iki bedo. Oh, iya toh. Mas, stop, Mas. Iku apa, Mas? Jadi, stop loh. Oh, Tuh, kita ke sana yuk, Mas. ayo deh. Dek, turun deh, ayo dek. Mana dek? Apa iku, Mas? Mana? Iku, Mas. Oh, sono. Ayo dek. Ini dek. Tuh. Astagfirullahaladzim. Sini dek. Astagfirullahaladzim. Itu apa gosong-gosong dek? Mas. Apa iku, Mas? Mas sekarang ono rambut-rambut ngono sih, Mas. Mayo wedi, Mas. Mas bebal aja Mas, cepetan, Mas. Bentar dek. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar, ini mana polisinya sih? Aduh, suemen tuh. Siapa tuh Pak? Nggak tahu. Halo, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Dengan siapa dan ada apa? Pak, tolongin Pak. Di sini ada apa? Sampah Pak. Sampahnya kebakar Pak. Tapi bentukannya kayak mayat Pak. Hah? Baik Pak, kami akan segera ke sana. Pak cepat Pak kemari Pak. Kita di sini Pak. Bapak jangan panik. Kami akan segera datang. Oke Pak. Wes, Mas. Wis. Lama banget. Ini polisinya. Sini Pak. Ya Pak. Iku, Pak. Pak, sini Pak, cepet Pak. Ini, Pak. Yo. Bapak minggir dulu, biar saya periksa dulu. Oke Pak. Bapak dan Ibu namanya siapa ya? Nama saya Pak Heru Pak. Ini istri saya namanya Oke. Maya. Tadi Maya. kami sedang jalan-jalan Pak, jalan-jalan sore dari Betul, Pak. Terus Maya. setelah jalan-jalan, kami melihat ada sampah Pak, sampah terbakar. Nah, tapi bau sekali Pak. Jadi kami cek, setelah kami cek, ternyata mayat Pak. Iya, Pak, ada rambut-rambutnya juga di situ, Pak. Oh iya, baik. Rekan saya masih untuk memeriksa di sana untuk mengetahui kebenarannya. Bapak dan Ibu bisa tenang saya di sini ya. Baik Pak. Bener mayat ini Pak. Karung-karung ini sudah Astagfirullah. terbakar dan menyatu dengan kulit. Jadi sulit untuk mengetahui identitasnya. Waduh, berat ini Pak. Pak Heru sebelumnya pernah kenal nggak sama orang itu atau pernah lihat ada yang aneh gitu? Gak ada aneh kok Pak. Bawang saya cuma jalan-jalan sore sama istri saya. Iya, Pak. Ya sudah, kalau begitu kami telusuri lebih lanjut. Mat, Ya, segera siapa? telepon tim penyelidik. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Loh, Pak, Bu, saya menemukan identitas korban berupa name tag. Kalau tidak salah, ini tuh Letkol Purwanto. Iya. Dia juga sepertinya mengenakan seragamnya nih. Seragam yang digunakan sebagian sudah menempel dengan kulit. Kepala korban bonyok. Kemungkinan korban dipukul menggunakan benda tumpul nih. Tubuh korban sudah menunjukkan tanda-tanda rigor mortis, otot-otot kaku, terutama di area rahang dan ekstremitas. Ini juga mengindikasikan bahwa rigor mortis telah berlangsung cukup lama. Korban diperkirakan telah meninggal sekitar 6-8 jam yang lalu. Kami juga menemukan bau bahan bakar, kemungkinan adanya terjadi upaya pembakaran. Korban tidak sendiri. Ada 4 orang korban lainnya di dalam karung-karung lain. Loh, Pak, Bu, saya menemukan barang bukti lagi berupa tas kulit. Kemungkinan isinya adalah uang tunai berjumlah puluhan juta.
catat dan amankan semua bukti. Ini kemungkinan besar kasus pembunuhan. Siap, Bu. Arahkan semua anggota ke rumah korban, geledah, dan selidiki semua barang bukti yang ada. CCTV jangan sampai tertinggal. Lalu wawancara warga sekitar. Siap, Bu. Semua jenazah akan dibawa ke RSSA Malang untuk dilakukan otopsi. Buka. Buka. Silakan, Pak. Rapi toh. Tidak ada tanda-tanda kebobolan dari pintu depan. Sudah 2 hari. Kamu masih belum ngomong apa? Pak, saya nemu darah. Ini Pak. Ini, Pak. Ini Pak, ini sudah bisa dipastikan sebagai darah. Kami akan mencari tahu lebih lanjut milik siapa darahnya. Lanjutkan. Baik. Pak, darah yang ditemukan di lubang stop kontak sudah dikonfirmasikan sebagai darah Letnan Kolonel Purwanto. Kami juga menemukan sidik jari di sekitarnya yang diketahui sebagai sidik jari seorang warga bernama Jaif Praitno yang diketahui menetap di Malang. Seperti itu. Lapor. Kenapa? Pak, seorang TNI mendatangi saya lagi, menanyakan kabar Letnan Kolonel Purwanto. Apa tidak sebaiknya kita mengetahui publik mengenai hal ini? Jangan, kita tahan dulu. Cari lebih lanjut tentang tersangka. Bagaimana hasil otopsinya? Hasilnya sudah keluar Pak, mau saya antar ke sini atau? Saya ke sana sekarang. Nih. Sore Pak, Sore. ini hasil laporannya. Mengerikan juga dapat saya katakan. Kapan perkiraan korban meninggal? Tidak dapat dipastikan, korban sudah terlampau gosong dan sulit dikenali. Mereka telah meninggal selama beberapa hari, khususnya untuk Ibu Sunarsi dan Sunariatun. Mereka sepertinya meninggal dengan jangka waktu yang berbeda dengan 3 jasad lainnya. Luka bakar tingkat 2. Wah, sepertinya ini penting, namun mereka tidak meninggal karena terbakar. Apa maksudnya? Bisa dilihat di sini, sel mereka telah menguning dan mengering. Itu berarti mereka telah meninggal 6 jam sebelum terbakar. Seperti itu. Ya Pak. Baik, kami izin bawa hasil otopsinya untuk diselidiki lebih lanjut. Baik Pak, silahkan. Baik. Terima kasih. Misi, selamat siang. Siang Pak, Mas, Bang, Kami dari kepolisian. polisi. Ya, Mohon bantuannya. Apakah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan dari rumah Purwanto? Pak Purwanto. Orang suara rame kok Pak. Oh Mas, catwing tuh loh sepi. Lampunya isi urip. Tapi orang ono sing mlebu metu. Oh, kok tau mikirin Pak Purwanto lho Pak. Pak Purwanto. Oh, Pak, aku malah heran, Pak. Kenapa, Pak? Biasanya saben esuk Pak Purwanto nek budal nganggo kawe mobil. Nanging perang-perang dina iki mobil iki ora keton metu. Tak kira lagi lunga metu nang kutha. Yo dadi kita meneng wae toh.
Jadi tidak ada tanda keributan, Pak? Ora babar pisan, Pak. Omahe lho suwepi ket wingi, meh kosong. Ono apa, Pak? Ini Pak, Purwanto. Pak Purwanto itu loh, Pak. Pranto, Pak. Pak Pranto, Mat. Oh. Ini Pak. Pak apa nih? Ini rasa salah tanggal 13. Nah, ono mobil Suzuki Carry putih. Neng parkir neng ngarepe omah Purwanto. Kui parkir tekan sore. Kui iki nek ra salah ono pirang wong mlebu ngomah berarti kudune kunci rapat. Nah, pas bengi iki wong iki metu saka ngomah buru-buru, Pak. Kapan Anda terakhir melihat mobil itu? Ya kui tanggal 13 nek ra salah awan-awan jam 11. Nah, Yang suara. Oh, no. Ya benar, aku yang weruh. Aku yang weruh, Pak. Kayak ngobokne barang ning jero mobil. Kayak paket gede ngono lho. Tapi ya aku ora khawatir apa-apa. Tak kira lho iku ya tampune Pak Purwanto. Oh. nek ra salah ki ono siji wong wedok rambutnya digelung pernah tak delok ning nek ra salah ning Gang Doli. Jarene iku wong-wong itu ngirone papan iku ya papan hiburan. Kapan hiburan? Hiburan. Namanya Bu? Jenenge iku wonge iku ngomong Apa Torin? Apa ya? Rumah apa ya? Happy Home. Alah. Happy Home. Rin. Happy Home. Mat, Happy Home, Mat. Bu Sumiarsi. Happy Home, Mat. Mercy? Happy Home. Bu Sumiarsi, ha? Ah, Bu Sumiarsi. Rini betul. Nama Sumiarsi sudah pernah muncul. Ada kasus perselisihan bisnis dengan Purwanto. Ini harus menjadi kunci. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas informasinya tentang mobil ini dan siapa saja yang sudah terlihat. Ini bisa menjadi bukti yang sangat jelas. Mohon untuk tidak menyebarluaskan kabar ini untuk Oke, kelancaran Pak. Iya, Pak. penyelidikan. Siapa? Motif makin jelas. Perselisihan bisnis, dendam lama, dan juga mobil Suzuki Carry jadi bukti. Iya. Ibu dan Bapak, mohon ikut kami ke kantor polisi ya untuk penyelidikan lebih lanjut. Oh, aku perlu melu, Pak. Aku, Pak. Oh, Bapak Tidak perlu, Pak. Ya wis ta melu Pak, Iya, ben oke. jelas. Kok iso, Mat? Iso, Pak. Isorin. Iya, ya. Iso, oke. Ayo. Aman. Ya, siap, ya, Pak. Wes. Monggo, Pak. Monggo. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Rin. Iya, ya. Silakan Pak, Bu, duduk. Duduk. Baik, terima kasih sudah bersedia ikut ke sini. Kami perlu keterangan lebih detail lagi mempersempit penyelidikan. Bapak yang tadi sempat bilang melihat mobil berhenti di depan rumah korban, betul? Iya, Pak. Nah, pas dine iku aku ke nganter tabung gas ning omahe tangga. Nah, pas kuwi ono mobil Suzuki Carry putih. Nah, plat iki nek ra salah ki L151A. Nek ra salah delok. Plat nomor itu penting. Ada berapa orang di dalam mobil? Beberapa orang, Pak. Ada salah satu wong wedok rada gemuk, umure sekitar 40-an. Koyoke dhek sing ngatur. Tadi Ibu juga sempat bilang bahwa Ibu mengenali wajah perempuan itu. Nggih, Pak. Wong iku nyebute iku Bu Sum. Dhek ngomong yen dhek iku duwe gon hiburan jenenge Happy Home. Home. Bola Happy Home ya. Happy Home. Oh iya. Tapi aku mbiyen krungu-krungu Pak Purwanto iki sering urusan bisnis karo dhek. Tapi akhir-akhir iki mereka itu kayak musuhan loh. Oke, baik Pak, Bu. Kiranya kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari saya antar keluar. Nanti akan ada petugas yang mengantar Bapak dan Ibu ke rumah masing-masing. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Mari, Pak. Ya, Pak. Jadi kemungkinan ini semua ada kaitannya dengan bisnis dan pribadi, Pak.
Barang korban tidak ada yang hilang. Ini bukan perampokan. Pembunuhan dilakukan dengan tenang. Jelas ini pembunuhan berencana. Semua data tentang Sumiarsi dan para lingkarannya harus segera dikumpulkan, Pak. Baik, kita akan menggali catatan tentang transaksinya dan siapa saja orang terdekatnya dan motif apa di balik semua ini. Oke. Silakan. Baik, Pak. Info dari saksi jelas. Sumiarsi ada di sini. Jais juga. Kita siap tangkap mereka berdua. Sidik jari di TKP tidak bisa bohong. Begitu dia muncul, langsung kita tindak. Selamat malam, kami dari pihak kepolisian. Siapa penanggung jawab tempat ini? Mami Ros, Pak. Maksud saya Bu Sumi, biasanya ditemani oleh suaminya. Kalau gitu panggil mereka berdua. Kamu ini. Mami Ros. Aduh, ada apa sih? Kenapa dia bawa berisik banget? Kok kalian panik gitu kenapa? Maaf mengganggu waktunya, Mami. Ada polisi yang ingin bertemu. Polisi? Ngapain mereka kesini? Kami juga nggak tahu, Mi. Di bawah ramai sekali. Aduh, benar ya. Mas! Aduh, Ono apa tuh, Dek? kata di bawah ada polisi. Aduh, aku ready mas, kamu aja yang bantu. Waduh, ono polisi ya? Ya sudah, aku saja yang temui. Kalian ini. Kamu dari mana kamu? Dua. Ada apa? Oh, Pak, ada satu orang yang berhasil kabur. Sudah tidak apa. Tidak apa. Baik, Pak. Kamu dari mana kamu? Kamu dari mana? Ditanya juga. Ya. Seperti dugaan kita, Jais Prayitno. Loh, kok langsung sebut nama saya? Ada apa, Pak Polisi? Karena sidik jari Anda kami temukan di stop kontak rumah Letkol Purwanto. Tidak hanya itu, ada seorang saksi juga yang melihat mobil Suzuki Carry Anda terparkir di halaman rumah korban pada saat kejadian. Mobil dengan plat dan warna yang sama. Mungkin itu hanya kebetulan. Saya sering main ke rumah Bapak Purwanto. Wajar kalau sidik jari saya. Bedanya sidik jari Anda ada di stop kontak yang dimanipulasi untuk pembunuhan. Ini bukan kunjungan biasa, Jais. Ini bukti kejahatan. Saya ingin, Pak. Istri saya diminta Bapak Purwanto. Saya mengikut. Jadi Anda mengaku terlibat? Semuanya salah. Saya harus punya pilihan. Jais Prayitno, Anda resmi ditahan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Letkol Purwanto dan keluarganya. Bergulir. Baik, Pak. Lalu di mana Sumiarsi? Sumi! Sumiarsi, atau orang mengenal kamu sebagai Mami Ros. Kami sudah tahu banyak tentangmu. Kalau sudah tahu, kenapa tanya saya lagi? Karena kami ingin langsung mendengarnya dari mulut Anda, Sumi. Lihat ini. Ini adalah rumah Purwanto. Tidak ada tanda perampokan. Pelakunya jelas bukan orang asing. Saksi melihat mobil Suzuki Carry putih terparkir di depan rumah korban. Dan mereka juga melihat ada kamu di sana. Banyak beli carry di Surabaya, Bu. Ibu yakin mobil kami? Plat nomor L1518A. Sama persis dengan mobil kamu, Sumi. Kamu sudah tidak bisa mengelak. Dan
sidik jari suamimu Jais ada di stop kontak rumah Purwanto. Dan dia juga sudah mengaku. Dia ngomong apa ke kalian? Cukup untuk menjerat kamu, Sumi. Jais bilang kamu otaknya, kamu yang atur semuanya. Saya cuma perempuan, Pak, Bu. Saya nggak mungkin bisa bunuh orang sekuat Purwanto. Tepat! Kamu tidak sendirian, Sumiarsi. Siapa dalang di balik semua ini? Tidak ada. Itu mungkin hanya kakak suami saya saja. Jangan main-main, Sumiarsi. Kami tahu ada lebih dari 2 orang yang ikut terlibat. Karena Purwanto bukan orang yang selama itu. Siapa? Diana. Dia keponakan Jais. Kasir saya. Dia juga dendam sama Purwanto. Lalu, siapa lagi? Tidak ada. Hanya Diana saja. Bohong, kamu melindungi siapa lagi? Nano, anak Jais dari istri sebelumnya. Dia juga mau. Dia dendam. Juga anak saya juga. Dan masih ada lagi. Siapa Sumiarsi? Lihat wajah anak-anak yang polos ini, Sumiarsi. Mereka semua mati karena dendam kamu. Kalau memang kamu memilih untuk tetap diam, berarti kamu memang tidak punya hati. Adi Sedasa Putro, menantu saya. Dia juga dendam. Purwanto pernah melecehkan istrinya. Istrinya itu anak saya, Wati, Pak, Bu. Itu sebabnya dia ikut. Jadi benar, kamu, Jais, Diana, Nano, Sugeng, dan Adi. 6 orang, terlibat semuanya. Saya cuma ingin dia bayar dari semua ini. Tapi semuanya jadi begini. Kenapa, Sumi? Apa dendam bisnismu begitu besar? Sehingga kamu membantai sekeluarga? Purwanto itu dia pengkhianat. Dia makan duit saya, dia tipu saya. Lalu sedangkan buang saya saja, saya nggak terima. Jadi benar, kamu yang merencanakan pembunuhan ini. Saya cuma ingin dia bayar apa yang dilakukan selama ini. Dengan membunuh keluarganya? Membunuh anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu? Itu bagian dari resikonya. Sumiarsi, kamu ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan berencana Letnan Kolonel Purwanto dan keluarganya. Dan dengan pengakuanmu, kami akan segera tangkap semua yang terlibat. Dan sebagai tersangka, kamu berhak mengajukan banding dan didampingi oleh pengacara. Apa kamu mau kami panggili pengacaramu? Iya, saya ingin pengacara saya. Baik, panggilkan pengacaranya dan bawa dia ke ruang tahanan. Siapa? Sidang perkara pidana nomor 1989 Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Sumiarsi binti Fulan alias Hamiros, 2 Jais bin Fulan, Sugeng bin Fulan, Nano bin Jais Adi Praitno, Diana bin Fulan. Jaksa dan pengacara dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Sidang dinyatakan dibuka. Para terdakwa silakan masuk. Majelis Hakim lengkap dengan saya sebagai ketua, didampingi 2 hakim anggota. Jaksa, silakan bacakan dakwaan. Mohon izin, Yang Mulia, para terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam 1. Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 2. Pasal 55 KUHP tentang mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bahwa pada tanggal 13 Agustus 1988 terdakwa bersama-sama menghabisi Letkol Purwanto, istrinya yang sedang hamil, kedua anaknya, Haryo Wistopo dan Haryo Budi Prasetyo, serta seorang keponakannya. Korban dipukul dengan alu besi berulang kali, jasadnya dimasukkan ke karung, lalu dibuang ke TPS Samboriti, Malang, dan dibakar. Motifnya adalah tekanan korban yang menuntut setoran besar dari terdakwa Sumiarsi, bahkan mengancam anaknya menjadikan bayaran. Maka para terdakwa menyusun rencana pembunuhan. Dengan demikian unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Majelis akan memeriksa keterangan para terdakwa. 1 persatu, jawab dengan jujur. Benar, Yang Mulia, saya terjepit. Purwanto transparannya semakin tinggi. Dia juga mengancam untuk mengambil hak saya sebagai jaminan. Saya merasa dipermalukan, maka saya ajak penjara Nana dan juga ibu saya, Andi. Saya tahu salah, tapi saya hanya ingin bebas dari ketekanan ini. Saya tak sanggup lagi. Tapi nyatanya tidak hanya Purwanto yang kalian bunuh, bahkan istri, anak-anak, dan keponakannya yang tidak bersalah ikut kalian bantai. Apa itu juga disebut sebagai bebas dari tahanan? Wah, Itu bukan maksud saya. Saya hanya ingin Purwanto saja. Yang lain itu di luar rencana saya. Tenang, semua keterangan akan dicatat. Yang Mulia, saya hanya ingin melindungi saya. Saya tahu ini dosa besar, tapi saya tidak tega melihat diri saya menangis setiap hari ketakutan. namun saksi melihat Anda ikut mengangkat karung berisi mayat ke mobil. Itu bukan hanya sekedar itu. Itu namanya membantu menyembunyikan kejahatan mereka. Sebab saya tidak punya pilihan, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Saya tahu saya bodoh karena saya terlalu patuh terhadap ibu saya. Saya tidak berani melawan sampai hari ini. Mimpi buruk selalu menghantui saya. Namun otopsi menunjukkan luka di tubuh Purwanto lebih dari 1 pelaku. Anda jelas ikut memukul, bukan hanya sekedar hadir. Apakah itu juga disebut sebagai pelawanan melawan wahai terdakwa? Saya hanya sebutan memukul yang dia. Saya tidak ingin adik saya. Bajingan menjadikan itu, menginginkan adik saya seolah-olah jadi barang transaksi. Saya hanya anak tiri Yang Mulia. Saya disuruh ikut. Saya memegang alun, tapi saya tidak punya niatan sama sekali. Kalau saya tidak ikut, maka saya akan dianggap berkhianat kepada keluarga. Saya hanya melakukan keadaan. Korban sebenarnya adalah keluarga Purwanto, bukan Anda. Mereka kehilangan nyawa. Anda justru ikut serta, meskipun sedikit, wahai terdakwa. Saya tidak pernah memukul sampai mati. Saya hanya ada di situ. Setiap kali saya mau setor, saya dihajar dalam ekor pistol, dipermalukan. Jadi saat Ibu Sumi mengajak saya ikut. Saya pikir inilah saat saya membalas dendam. Jadi Anda membenarkan bahwa dendam pribadi menjadi alasan Anda untuk membunuh wahai terdakwa? Iya, ini semua karena Purwanto. Kalau bukan karena dia, ini semua tidak akan terjadi.
Oke, di sini bisa kalian lihat. Di sini bukti pertama ada hasil autopsi korban. Kedua, ada tas berisikan 30 juta di dalam mobil korban. Dan di sini juga ada yang paling penting, yaitu alu besi berlumurkan darah. Semua menguatkan bahwa perbuatan dilakukan bersama-sama dan terencana, tak terelakkan wahai. Saksi, silakan berikan kesaksian. Assalamualaikum, aku Burini. Ini aku sebagai saksi. Iki loh, aku baru mau wedok, saya rambutnya di dulu. Aku sering weruh iki ning doli. Wong iki kaya marake wong enom sing ganteng ngono. Nggawa karung gede mlebokne ning jero mobil ket putih. Ini yang mulia, saya selamat memberikan saksi. Hari itu pada Sabtu jam 11 siang, ada mobil Suzuki putih parkir di depan rumah Pak Purwanto. Itu bapaknya jadi saudara saksi. Jangan potong saksi bicara, semua dicatat. Izin yang mulia, saya kakak ini ada temannya Pak dari sumber kesaksian. Itu biasanya aktif satu rumah. Nanti ingin anak mobil itu, tapi saya orang tahu dia mau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Ana sebagai dokter forensik pada kasus kali ini. Jika saya memberi saksi dulu. Luka pada korban yang mulia jelas menunjukkan lebih dari satu pelaku. Ada perlawanan. Ini jelas konsisten dengan pembunuhan berencana yang mulia. Apaan? Saya yang serba yang memukul. Sekali atau 10 kali, luka tetap ada. Foto forensik tidak bisa berbohong. Permisi yang mulia, saya Pak Heru, suami dari Maya. Jadi seperti ini yang mulia, saya sedang jalan-jalan sore dengan istri saya. Tiba-tiba ini menyium bau busuk. Nah, saya juga melihat ada beberapa karung kosong di TPS politik. Nah, karena istri saya panik, jadi saya telepon polisi. Di mana juga ada yang mulia mencurigakan. Di sini yang mulia, saya istri dari Pak Heru, Maya. Saya lihat sendiri ada rambut yang keluar dari karung. Saya bukti, saya suruh Mas Heru nelfon polisi. Saya yakin itu mayat yang mulia. Cukup, saksi sudah jelas. Mohon izin yang mulia, perbuatan para terdakwa sangat kejam, terencana dan telah merebut 5 nyawa sekaligus. Maka di sini saya menuntut 1. Hukuman mati bagi Sumiati, Jais dan Sugeng. 2. Penjara seumur hidup bagi Namo dan Dia. Mohon izin, yang mulia majelis hakim. Saya berdiri di sini bukan untuk menghapus kejahatan yang sudah terjadi, bukan untuk menutup luka korban. Luka itu sudah terdalam. Tapi izinkan saya berdiri di sini sebagai seorang manusia tentang manusia lain yang hidup di musim terdakwa ini. Apakah mereka kejam? Ya. Apakah perbuatan mereka melanggar hukum? Tentu saja. Tapi apakah mereka masih layak sebagai manusia untuk diberi pengampunan atas perbuatan dosanya? Saya katakan ya. Lihatlah Sumiasi. Beliau adalah seorang perempuan yang terkena buta, mencekik, dipermalukan, bahkan anaknya diancam untuk diambil. Dia bukanlah seorang malaikat, bukanlah seorang suci. Tapi tidak akan melihat bahwa perbuatannya yang ini merupakan bentuk keputusasaan saat ini. Kemudian, Jais, dia adalah perwujudan antara cinta dan kasih. Yang mulia, dia hanya ingin melindungi keluarganya, melindungi istri yang dirasa sakit apapun. Dia layaknya kita semua yang mengupayakan apapun demi keluarga yang bersamakan, berbincang hangat dan tidak makan setiap malamnya. Dia adalah Sugeng yang mulia. Usianya adalah 20 tahun. Usia yang sangat muda. Di mana kita di usia 20 tahun berada hidup bukan berada pembunuh. Sedangkan diri, lalu dia hanya patuh pada ibunya. Apakah
pidana semua hidup adalah hukuman yang berat. Mereka akan menjalani sisa hidup di balik jeruji besi, menanggung beban penyesalan semua hidupnya sampai mereka meninggal. Bukankah itu sama saja dengan hukuman mati secara perlahan? Saya mohon yang mulia, jangan cabut nyawa mereka. Biarkan Tuhan yang menghakimi kapan waktunya. Biarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk dosa-dosanya dalam penjara. Hukuman mati dalam menghidupkan kembali berdua mereka mati. Tapi hukuman seumur hidup akan membuat para terdakwa merasakan siksaan batin yang dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu yang mulia, saya di sini bukan hanya berbicara atas nama hukum, tapi juga atas nama manusia. Setiap manusia, sehitam dan sedalam apapun dosanya, berhak mendapatkan pengampunan. Berhak diberi uang sekecil apapun untuk bertobat. Yang mulia, jangan terbawa drama. Fakta tetaplah fakta. Bayangkan 5 nyawa melayang dengan sangat kejam. Mereka saat itu memukul tanpa belas kasih. Mereka memukul dengan arung. Dan yang lainnya, apa baru sekarang berbicara tentang belas kasih? Sidang ini bukan tempat keributan. Semua pendapat dicatat. Majelis akan mempertimbangkan. Majelis akan berunding. Unsur pasal 340 jelas terpenuhi, sadis dan terencana. Hukuman berat pantas dijatuhkan. Setuju. Namun, Anak dan Diana keterlibatannya lebih kecil. Penjara seumur hidup itu sudah cukup. Baik, mari bacakan putusan. Atas nama keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan: 1. Menjatuhkan hukuman mati bagi Sumiati, Jais, dan Sugeng. 2. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Nano dan Dian. Sidang perkara pidana nomor 1989 Pengadilan Negeri Surabaya ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara Monadrag atas nama terdakwa 1. Yesi Sintimulan alias Bamiot, 2. Sulaiman dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa dan perkara dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Para hadirin selamat hidup kembali. Sidang dinyatakan dibuka. Para terdakwa dipersilakan untuk masuk. Sidang hari ini membahas permohonan gerasi pengampunan hukuman dari 2 terpidana mati kasus pembunuhan berencana keluarga Letnan Kolonel Purwanto. Jaksa, silakan bacakan ringkasan perkara dan permohonan. Yang mulia, para terpidana Sugiarti dan Kudus telah divonis mati sejak tahun 1989 oleh Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya, di mana putusan itu telah diperkuat juga oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah diinkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ini mereka mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden dengan alasan yang pertama adalah menyesali perbuatannya, yang kedua ingin memastikan kita hidup mereka dengan beribadah, dan yang ketiga juga kelahiran muda pada saat masa kejahatan yang mulia, yaitu berumur 20 tahun. Kami beri kesempatan kepada pemohon gerasi untuk menyampaikan keterangannya. Yang mulia, hampir 20 tahun saya di penjara penuh dengan penyesalan. Setiap malam saya berdoa, semoga aku Tuhan. Saya hanya ingin memberi kesempatan untuk hidup, agar saya bisa menebus dosa dengan ibadah dan mengerti nabi lain agar tidak seperti saya. Saya mohon berikanlah hukuman. Saya merasa tulisan terlalu berat. Saya memang salah, tapi saya tidak sendiri. Banyak orang yang terlibat. Banyak faktor yang menekan saya. Saya perempuan, ibu. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya. Tapi kenapa? Kesalahan semuanya dilemparkan sama anak saya diam. Dari segalanya, saya tidak terima yang mulia. Yang mulia, umur saya itu masih sangat muda yang mulia. Saya ingin menuruti apa kata ibu saya. Saya tahu sekarang itu dosa yang sangat besar. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah istirahat dengan tenang karena selalu terbayang dengan darah korban. Yang mulia, tolong beri kesempatan kedua, bukan dengan cara hukuman mati, tapi dengan cara yang berbuat baik. Saya mohon yang mulia. Saya tahu perbuatan saya salah yang mulia. Tapi apakah keadilan hanya dengan cara? Apakah saya tidak bisa menembus dengan cara yang lain? Apakah hukuman di penjara seumur hidup bukan cukup berat? Saya tidak terima jika nyawa saya diambil begitu saja yang mulia. Yang mulia, biarkan saya menjawab penolakan ini. Seperti yang diketahui, bukti-bukti sudah jelas. Yang pertama, hal bukti berlumuran darah ditemukan di sekitar tempat kejadian. Dan yang kedua, kartu dan daftar tugas yang dibakar di TPS Jonggo ini. Yang mulia, dan yang ketiga adalah kesaksian saksi mata, dokter forensik hingga penemuan mayat. Yang keempat, hasil otopsi yang menunjukkan adanya lebih dari satu pelaku yang mulia, sesuai dengan pengakuan awal mereka. Dan yang kelima, catatan setoran dan ancaman yang melibatkan terdakwa. Semua ini sudah dibuktikan yang mulia oleh pengadilan sebelumnya, berlapis-lapis hingga Mahkamah Agung. Tidak ada celah, tidak ada alasan hukum untuk meringankan. Menyesal setelah 20 tahun, bukan berarti membatalkan apa yang telah terjadi. 5 nyawa hilang yang mulia. Salah sudah seorang ibu hamil dan 2 orang anak kecil. Hukuman mati adalah konsekuensi yang paling baik yang mulia. Tapi jaksa, Anda hanya berbicara tentang bukti ini. Anda tidak tahu bagaimana rasanya dihina, diperas, dipukul, dipaksa,
menjadi korban pemerasan, tidak membenarkan pembantaian keluarga satu rumah yang mulia, bahkan pembantaian anak-anak tak berdosa. Menjadi mudah juga tidak ikut membenarkan untuk memukul kepala seorang bapak dengan hal yang mulia hingga mati. Fakta hukum berbicara, bukan air mata belaka. Tenang, sidang harus tertib. Kami mendengar semua pernyataan, baik dari terpidana maupun dari jaksa. Kami beri kesempatan kepada keluarga korban untuk memberikan pernyataan. Yang mulia, suatu kali hancur di nyawa melayang. Bahkan anak-anak keluarga pun ikut dibantai. Luka ini tidak pernah sembuh walaupun sudah 20 tahun lamanya. Kalau mereka tidak diampun, di mana rasa keadilan bagi korban? Kami mohon untuk hukuman tetap dilaksanakan. Yang mulia, sudah 20 tahun lamanya. Nanti Ivan, bukan ini masih ada. 20 tahun lalu, saya minta uang sebesar 10,1 miliar rupiah untuk tunjangan dan sebagai ganti rugi minggu depan para almarhum Jais. Tapi hingga sekarang, saya tidak pernah minta kamu. Saya mohon, tolong tunaikan keadaan ini yang mulia. Demi keadaan keluarga saya, keadaan negeri ini, keadaan manusia di mata manusia. Majelis juga mendengar keterangan dari saksi ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia dan hadirin kalian. Benar yang mulia, bahwasanya saat terdakwa menunjukkan bentuk penistaan. Seperti itu dilaporkan dalam tertangkapan bahwa mereka aktif mengikuti pembinaan rohani serta kegiatan-kegiatan sosial awal lainnya. Namun, perlu diingat sekali lagi bahwasanya penistaan tidak akan pernah menghapus kegiatan ataupun bentuk kejahatan. Hukuman mati dipertahankan, bukan semata-mata karena pembahasan kasus sebagai bentuk jerah dan perkembangan masyarakat. Yang mulia, saya mohon majelis mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Sumiati ini sudah tua, sudah sakit kesulitan. Juga saat itu masih sangat muda ketika kejadian gelap dan terikut arus. Dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa sebenarnya bisa dipertimbangkan jika hakim berbelas kasih, bukan pasal 340. Kami mohon hukuman seumur hidup saja cukup bagi mereka, menebus dengan bekerja di lapas, bukan dengan hukuman mati. Gerasi adalah hak presiden, namun pengadilan wajib memberikan pertimbangan. Fakta hukum, kejahatan ini sangat kejam, terancam, melibatkan anak-anak sebagai korban. Pasal 340 tepat digunakan. Benar, meski ada penyesalan, namun keadilan bagi korban lebih utama. Permohonan gerasi tidak cukup kuat. Majelis akan berunding. Baik, mari kita bacakan putusan pertimbangan pengadilan atas gerasi. Atas nama keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan 1. Menolak permohonan gerasi yang diajukan oleh terpidana Sumiati dan Sugeng. 2. Menyatakan putusan hukuman mati terhadap kedua terpidana tetap berlaku. 3. Menyerahkan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sidang dinyatakan selesai. Sidang perkara permohonan gerasi ditutup. Majelis hakim akan menyiapkan ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Diam. Mending kita ngomongin dulu. Ah iya, aku juga jadi sahabat. Ayo kita balas semua dendam selama ini. Tapi yakin kita bakal aman. Kalau ketahuan, diam. Tidak ada yang akan mengetahui. Kita sudah di tempat tersembunyi. Fokus semuanya. Ingat baik-baik, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Salah satu langkah sedikit pun kita bisa mati di tangan Purwanto atau orang lain. Tidak ada toleransi. Ya, semua senjata sudah siap di tangan masing-masing. Kalau semuanya lancar, kita selesai. Ingat, tetap hati-hati. Salah langkah sedikit pun bisa menggagalkan rencana kita, bisa mengakhiri nyawa kita. Baik, ayo. Santai iki. Aduh, sopo kowe? Sopo iki? Oh Pak ya. Purwanto, saya ingin bicara soal pengalaman kita, Pak. Dan masalah Wati. Oh, ya. Silakan masuk. Yo, silakan dulu. Yes. Gue harap ini sungai. Nggih. Ya. Jadi be. Bapak! Jangan biarkan dia selamat. Pastikan diri selamat. Pastikan semua bersih. Tidak boleh berbincang. Sudah Bu, semua barang bukti sudah dibersihkan. Tenang, ini semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang akan menebak kita. Oke, semua sudah masuk. Kita harus bawa ke TPS sekarang. Bagus. Bawa ke TPS sekarang. Jangan lupa siram dengan bensin dan bakar. Oke, siap. Malam ini, dinding penjara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam besi di luar sana berdetak pelan, seakan menghitung sisa napasku. Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan akan duduk di titik ini, menunggu maut yang datang, bukan dengan pelukan, melainkan dengan moncong senapan. Aku sudah mendengar bisikan para sipir. Besok dini hari, waktumu tiba. Aku tersenyum getir. Sungguh, aku sudah terlalu lelah. Bertahun-tahun menunggu gerasi yang tak pernah datang. Dari Soeharto sampai Megawati, semuanya menutup pintu. Harapanku terkubur dalam kertas penolakan yang dingin. Aku memandang ke arah Sugeng, anakku, darah dagingku yang akan menemaniku di ujung jalan. Bukankah seorang ibu seharusnya melindungi anaknya? Tapi justru aku membawanya sampai ke titik ini. Apakah ini takdir? Ataukah balas dendam dunia
atas darah yang pernah kami tumpahkan. Besok, aku akan ditutup kain hitam. Aku bisa merasakannya, bahkan sekarang. Aroma tanah basah lapangan Mapolda Jatim, regu tembak berbaris, doa singkat dari rohaniawan, lalu seluruh peluru menembus gelap. Mereka bilang, regu tembak tak pernah melesat, tapi takdir suka bermain-main. Entah bagaimana, satu peluru yang seharusnya merobek jantungku justru hanya singgah di lenganku. Kebetulan gue pengen keluar negeri. Betulan. Oh, ini pegang dulu, gue pengen masukin. Abi kayak tukang ini ya, fotografer Bagian Car Free Day Cibinong. Keluarin B semuanya. Iya, keluarin B. Keluarin. Kalau nggak pengiriman. Satu, tiga. Udah. Nanti kalau lukanya lu tukar lagi. Diem kalau direkam beneran mah PA yum. Ini buat BTS. Abi, lagi serius, jangan candain dulu. Lagi ya memang berjalan 10 hari itu. Oh ya udah ya. Gini. Video. Gue video tau dari tadi. Sumpah, gue nggak tahu. Bagian dulu balik jauh. Tadi aja lu emosi ke Abi. Ini asik kan? Itu video ya? Iya. Kelihatan sel itu sel. Video. Dia juga serapnya. Jadi, kamu memang merencanakan pembunuhan ini, Sumi? Di sini saya bersama dengan teman-teman saya mengalami suatu gangguan aktivitas. Kami tidak tahu sebenarnya gangguan dari mana dia apa yang dilakukan kamu saya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini malu halus. Asik. Anjay. Bisa digini. Dengan membunuh keluarga itu juga. Membunuh anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Dan sekian. Action. Bapak. Jangan biarkan dia sobat. Mbak lagi apa mbak? Mbak lagi apa mbak? Bocah mantep. Sombong mbak. Bocah apaan Mi? Bocah apaan? Bocah mana narkos? Iya kayak si Bi nggak jelas banget bocah peluru bawa tai. Lu bocah ini. Bentar, kamu nanya. Sally, kita lagi ngapain? Siapa sih mau motoin bandar kayak gitu nggak ada? Lah, katanya udah habis. Bagian apa teteh? Bagian apa ya, BNN, bagian nolah-noleh. Hani, lu siap-siapan? Ya sayang. Pokoknya Tadi cena. tepat. Kamu tidak sendirian semua. Iya, sabar. Betul ingat Dinas. Tepat. Kamu tidak sendirian Sumiarsi. Tidak ada orang lain. Astagfirullah, tangannya ngebel kayak gitu. Maaf ya. Tidak ada orang lain. Akal-akalan suami saya saja. Cepat. Jadi kagetnya natural sumpah. Baik, Sumiarsi. Kami tahu ada lebih dari 2 orang. Terima kasih Suatu buat orang yang Bapak lemah. Broto. Lu makan beneran Yum.
Terus lancar sampai selesai ya. Buat lo editor semangatin. Amin. Tumben banget mendoakan. Tumben banget cuy. Tolong jadi gue behind the scene. Ay. Minta foto mulu nih orang. Kasihan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kamu memang merencanakan hubungan ini, Sumi? Kabarkan di sini saya bersama dengan teman-teman saya mengalami satu gangguan makhluk halus. Kami tidak tahu sebenarnya gangguannya dari mana. Yang lain. Tuh, begitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kamu kesurupan, Nas. Astagfirullahaladzim. Jadi ini makhluk halusnya teman-teman. Asik. Bi nangis Bi, serius Bi. Abi gelo lu Bi. Tahan dulu. Dia makanya jangan mau Pak. Dia yang mau. Abi, balikin nggak? Mana duitnya? Abang pulang nggak? Namun saksi melihat Anda ikut mengangkat karung berisi air ke mobil. Assalamualaikum. Kagak dikunci. Gak apa biar kelihatan pada panik aja. Ada Papa Fater jadi pada panik. Wen, dia semua berapa ya? Sampai banget gua tahu ini pasti jadi bahan behind the scene. Gue sayang banget sama Pak Broto. Wen, ya selesai. Udah gak sih? Oke, thank you. Kunci stangnya bener aja. Siapa nih? Woi, Nep. Nep. Ingat pindah kaki. Ingat apa ya? Ingat waspada. Jadi jam. Lu tuh emang suka memvideokan diri lu sendiri, ayo. Ini ada mamah komen mulu. Dulu buat nyari bentar, ikatan muka. Mau ketawa. Ulang. Mobilku mau panasin, Ya, dia miringnya kemana ini? Dor. Woi.